Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Tadris IPA kelas B semester 4, terutama kelompok 3. Di sini Bu Alvira akan menyampaikan review terkait dengan presentasi dan makalah yang sudah disusun oleh kelompok 3 pada pertemuan yang keempat. Nah, langsung dimulai dari presentasi terlebih dahulu. Di sini kelompok 3 beranggotakan 2 kelompok ya. 2 mahasiswa maksud saya menyusun PowerPoint. Untuk tampilan yang pertama ini saya rasa sudah bagus ya, sudah bisa dilihat dengan jelas. Akan tetapi apabila Anda menyusun PowerPoint, ini sudah pernah Bu Alvira sampaikan pada pertemuan review pada presentasi-presentasi sebelumnya, bahwa ketika Anda menyusun PowerPoint, alangkah lebih baik Anda jangan memasukkan paragraf secara langsung ya, seperti di slide pertama tadi dengan slide ini. Nah, ini berisikan tentang aliran nativisme, namun ini akan sulit dipresentasikan oleh penyaji itu sendiri dan sulit untuk dibaca oleh penyimak video dikarenakan memang ini satu paragraf langsung dimasukkan. Coba kalau misalnya dalam slide ini penulisannya dibuat poin-poin ya, diberikan nomor boleh, dibuat simbol juga boleh. Yang pertama terkait dengan pengertian dari nativisme, asal kata dari nativisme ya. Kemudian yang kedua, pandangan dari aliran nativisme. Kemudian yang ketiga, contoh ya, dan seterusnya. Begitu juga dengan aliran-aliran yang lainnya yang disajikan pada slide-slide berikutnya gitu ya. Jadi untuk kelompok 3 dan kelompok-kelompok selanjutnya yang hendak presentasi, atau ini juga bisa diterapkan pada mata kuliah yang lainnya, ketika Anda membuat PowerPoint, jangan sekali-kali Anda membuatnya dalam bentuk paragraf. Kenapa? Penyaji sendiri ketika menjelaskan akan bingung ya. Ini tadi mau menjelaskan sampai mana, urutannya sampai mana. Berbeda kalau misalnya Anda nulisnya poin-poin, kemudian diberikan angka. Misalnya saat ini Anda menjelaskan poin yang pertama ya, apalagi ini kalau misalnya Anda presentasi secara langsung atau secara tatap muka, Anda menjelaskan yang pertama, kedua di depan kelas gitu ya. Nah, tadi saya menjelaskan yang mana ya, selanjutnya kan yang ketiga gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam bentuk paragraf, Anda tadi menjelaskan yang ini, yang terakhir paham alami ini, kemudian Anda menatap audiens, kemudian mau kembali lagi ke PowerPoint, Anda akan bingung tadi sampai mana ya. Nah, itu kelemahannya kalau misalnya Anda menggunakan paragraf. Begitu juga penyimak ya, penonton pun akan kesulitan sebenarnya ini penyaji menjelaskan bagian yang mana ya. Kalau seperti ini saya rasa audiens atau penonton itu akan enggan untuk melihat PowerPoint yang disajikan oleh penyaji. Oke. Nah, itu review dari presentasi yang sudah dilakukan oleh penyaji yang pertama. Kemudian untuk penyaji yang kedua, oke. Ya. Nah, untuk penyaji yang kedua ini mungkin ketika presentasi bisa di slideshow terlebih dahulu ya. Jadi yang nampak di layar itu tidak layar yang setengah-setengah seperti ini. Kemudian mungkin dalam penyampaiannya intonasinya dibuat lebih jelas dan lebih keras, ditambahkan semangat lagi supaya nggak kelihatan ngantuk ya, sehingga kalau sebagai seorang audiens pun kalau misalnya melihat presentasi seperti ini juga ikut semangat seperti yang presentasi seperti itu ya Mas. Kemudian untuk penulisan PowerPoint ya masih sama dengan penyaji yang pertama. Mungkin besok lagi kalau misalnya membuat PowerPoint tetap dibuat poin-poin, kemudian perhatikan fontnya. Pemilihan jenis font itu cari yang standar ya, seperti Arial, Times New Roman ya, seperti itu. Kemudian ukurannya, font size-nya itu
usahakan ya minimal 20. Jadi kalau misalnya presentasi ini dilakukan pada saat tatap muka, penonton yang di belakang pun bisa melihat tulisannya dengan jelas. Itu ya Mas, penyaji yang kedua. Oke, mungkin ini bisa diperbaiki ketika Anda melakukan presentasi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya atau pada mata kuliah yang lain ya. Oke. Ini untuk review presentasinya ya, materinya saya rasa juga sama dengan yang ada di makalah, maka selanjutnya saya akan melakukan review materi yang ada di makalah. Oke. Ya, ini sudah saya cek tadi ya. Kita mulai dari bagian awal. Oke. Untuk penulisan nama dosen saya rasa sudah sesuai. Kemudian saya rasa untuk kata pengantar ini tidak perlu dimasukkan ya, karena kemarin saya minta langsung saja di pendahuluan ya, pendahuluan latar belakang. Kemudian daftar isi juga sebenarnya tidak perlu dimasukkan. Tapi apabila Anda menulis daftar isi, saya rasa ya tidak harus dengan menggunakan huruf kapital semuanya seperti ini ya. Kemudian untuk pendahuluannya saya rasa sudah sesuai, tapi tetap saya ingatkan, walaupun saya juga sudah menjelaskannya berkali-kali, untuk kelompok 3 dan kelompok-kelompok selanjutnya, ketika Anda membuat tulisan karya tulis ilmiah, salah satunya adalah makalah seperti ini, ingat Anda harus menggunakan teknik parafrase, di mana Anda harus menjelaskan dengan menggunakan bahasa sendiri atau dengan menggunakan definisi sendiri. Hal ini akan membantu Anda ketika Anda belajar untuk presentasi ya. Kemudian ini juga menghindarkan Anda dari plagiarisme ya, atau menjiplak karya orang lain. Jadi jangan sampai ada 5 kata yang sama dengan referensi atau sumber aslinya. Jadi Anda bisa menggunakan bahasa lain, yang penting intinya sama. Nah, ketika Anda mau presentasi pun tanpa belajar, ketika Anda mengubah dengan menggunakan bahasa sendiri, Anda tidak perlu belajar karena Anda sudah memahami isi dari makalah itu sendiri, karena hasil pencernaan dari sumber ya menuju ke makalah Anda. Oke, di rumusan masalah juga tidak masalah. Kemudian karena saya lihat juga sumbernya dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, maka saya rasa untuk materinya saya tidak terlalu banyak memberikan review ya. Yang saya komentari ini terkait dengan tata tulisnya. Nah, untuk tata tulisnya perhatikan teknik menulis untuk footnote dan daftar pustaka. Nah, kebanyakan di sini sumbernya diambil pada jurnal ya. Maka ketika menulisnya pun Anda harus memperhatikan format menulis daftar pustaka ya dari jurnal. Ya memang aturannya berbeda-beda, tidak masalah. Silahkan pilih salah satu, yang penting konsisten. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang menempatkan tahun di depan, ya sudah semuanya tahunnya di depan. Ada juga yang menempatkan di belakang, ya sudah di daftar pustaka itu menempatkan tahun di urutan yang belakang. Ya, kemudian ada lagi yang menuliskan seperti ini ya. Ada tulisan halaman ditulis hal, ada juga yang hanya ditulis titik 2 ya, kemudian halamannya, ya nggak masalah, silahkan pilih salah satu, pilih aturan yang mana, tetapi yang penting konsisten gitu ya. Oke, silahkan diperbaiki, ini yang nanti direvisi oleh kelompok 3 ya. Kemudian saya rasa untuk kalimatnya, untuk redaksinya, Anda masih copy paste dari sumber aslinya atau dari referensi, maka silakan Anda latihan mengganti apa yang Anda copy paste ini tanpa adanya parafrase.
silahkan diparafrase, gunakan bahasa sendiri ya. Latihan menulis ilmiah supaya nanti kalau misalnya Anda membuat skripsi, Anda sudah terbiasa melakukan teknik tata tulis dengan parafrase seperti ini karena Anda sudah terlatih dari sejak semester 2. Oke, begitu ya dari awal sampai akhir. Oke, ini juga fontnya, mohon maaf kok fontnya hurufnya kapital semuanya. Tentu ini tidak konsisten dengan footnote yang sebelumnya, maka ini juga harus disamakan. Oke, kemudian ini ada subjudul yang berdiri sendiri. Silahkan kalau misalnya ini dimasukkan dalam makalah, ini diberikan numbering ya, numbering yang sesuai urutan dengan sebelumnya ya. Oke, urutan numeriknya juga harus diperhatikan. Misalnya dari awal itu menggunakan huruf A, kemudian bercabang menjadi angka 1, bercabang lagi huruf A kecil, bercabang lagi huruf 1 kurung dan seterusnya. Itu ya. Jadi tidak ada setelah angka dikurung ini kemudian kembali angka 1, itu tidak ada. Ya. Minimal sejajar dengan yang di bagian atasnya. Ya, tolong ini diperbaiki lagi untuk tata tulisnya, kemudian teknik parafrasenya, kemudian untuk kesimpulan itu jangan dalam bentuk paragraf seperti ini. Kesimpulan cukup dibuat poin-poin, tetapi poin-poin itu diberikan sistem numbering gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya. Daftar pustaka juga tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih presentasinya untuk kelompok 3 ya. Sudah tadi sudah saya cek juga, sudah menjawab pertanyaan dan melaporkan siapa saja yang tidak berkomentar. Saya akhiri untuk review saya. Silahkan Anda memasukkan hasil revisi makalahnya ya di sekaligus PPT-nya ya, direvisi, dibuat poin-poin, dimasukkan ke dalam deskripsi video presentasi Anda. Diberikan keterangan bahwa ini adalah link Anda ini ya, Anda upload ke drive-nya, kemudian linknya Anda masukkan ke bawah atau di bawah deskripsi video presentasi Anda. Saya berikan waktu 2 minggu ya, silakan Anda bekerja sama dalam berkelompok ya. Cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.